dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita berdoa. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami Tuhan boleh bekerja, mengingatkan, menegur, dan mendidik kami Tuhan lewat firman yang kami boleh sama-sama dengar dan kami renungkan, kami pelajari, sehingga hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kekristenan yang lebih berkenan di hadapan Engkau dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan banyak bicara soal suara.
Karena hari-hari ini kita ditentukan oleh suara siapa yang kita dengar. Seperti apa kita hari ini? Keputusan-keputusan apa yang kita ambil hari ini? Jalan yang kita tempuh hari ini itu sangat besar dipengaruhi oleh suara siapa yang kita dengar sehari-hari. Nah, bicara soal suara, saya mengamati ada pertumbuhan anak saya, Raylin, sekarang udah usia 7 tahun, kemudian Rolly usia 2 tahun, di mana dalam perjalanan pertumbuhan mereka dari waktu mereka masih baby sampai hari ini, Raylin sudah anak-anak usia 7 tahun, dan Rolly sekarang yang 2 tahun, itu punya suara yang khas. Jadi kalau nangis, saya bisa kenali, ini suara anak saya. Padahal kita lagi komsel, ada beberapa anak-anak yang lagi main di lantai 2, kita ada persekutuan di lantai 1, ada kiss yang kita ikuti, kemudian ada anak yang nangis. Nah, pada saat ada suara tangisan, biasanya orang tua itu pekat, oh ini anak saya, terus kemudian orang tuanya langsung naik ke atas. Begitu juga dengan anak. Ketika orang tuanya pulang, bahkan belum ngomong apa-apa, suara kendaraannya, suara motor, wah ini papa pulang. Anak itu udah bisa lari ke depan, kemudian menyambut orang tuanya. Jadi kalau kita bicara soal hubungan orang tua dengan anak, kita dengan orang-orang terdekat kita, biasanya kita tanpa melihat, biasa kita sudah mengenal ini suara siapa. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah yang diceritakan di kitab Markus yang akan kita sama-sama baca, bicara tentang suara. Dalam perjalanan iman seorang Yairus, ada suara-suara yang punya pengaruh, dan pada akhirnya kita akan lihat seperti apa. Tapi ada pesan firman Tuhan yang bagus untuk kita semua ikuti pada hari ini. Saya akan bacakan dari Markus 5, kita sama-sama buka ayat 21 sampai 43. Baik, kita akan baca satu persatu. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Jadi gambarannya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus saat itu populer sekali karena ada banyak mujizat yang Yesus lakukan, ada banyak orang disembuhkan, bahkan pengajaran-pengajaran Yesus yang berbeda dibandingkan guru-guru kebanyakan pada zaman itu. Yesus mengajar dengan otoritas Allah, sehingga itu membuat orang banyak ingin datang, ingin lihat, ingin dengar. Nah, ketika itu sangat padat sekali, tentu ada orang-orang yang banyak sekali itu, dan ada satu orang bernama Yairus, ayat 22, datang dan tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi seorang dengan profil yang saat itu sangat dipandang di masyarakat, yaitu sebagai kepala rumah ibadat, datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus, menyerahkan hidup anaknya, percaya bahwa Yesus bisa. Karena apa? Mungkin dia udah dengar apa yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang sakit. Ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan dia dengar. Akhirnya dia memutuskan buat datang dan memohon. Lalu kemudian ayat 24 dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Wah, Yairus itu happy banget, seneng banget. Karena apa? Wah, Tuhan Yesus atau Yesus ya saat itu yang dia kagumi mau datang ke rumahnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Inilah satu sukacita yang Yairus dalam ketakutannya dia happy banget. Dan akhirnya dia bersama dengan Yesus berjalan. Nah, tanpa disangka-sangka ada satu kejadian di ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ini profil yang betul-betul berbeda dengan kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat tentu sangat dikagumi, dipandang, disegani, dihormati. Sementara ada seorang perempuan yang mana saat itu perempuan dianggap kelas 2 dibandingkan laki-laki. Dan perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Jadi keadaannya saat itu najis. Tapi perempuan ini datang dan setelah dia belum juga sembuh, pergi ke sana kemari. Ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati dan oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi lagi-lagi tadi Yairus mendengar tentang Yesus, perempuan ini juga sama, mendengar tentang Yesus. Kemudian
dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kalau Yairus percaya bahwa kalau Yesus datang ke rumahnya, kemudian menumpangkan tangan sama anak perempuannya akan sembuh. Tapi iman perempuan ini percaya, kalau aku pegang aja jubahnya, aku sembuh. Dan seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini seru ayat ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya bisa bayangkan saat itu Bapak Ibu, di tengah ketergesa-gesaan, Yairus yang betul-betul pengen cepat-cepat Tuhan Yesus sampai. Karena apa? Anaknya sekarat, anak perempuan yang udah 12 tahun mengalami sakit ya. Maksudnya udah usia 12 tahun dan sedang sakit, dan sakitnya parah, sekarat. Dan dia pengen Yesus ada di rumahnya secepatnya dan menyembuhkan anak perempuannya. Nah, ini tiba-tiba ada jeda, tiba-tiba ada kesibukan lain yang gak disangka-sangka terjadi di tengah jalan. Perempuan yang udah 12 tahun sakit datang sama Yesus dan menjamah. Dan ketika Yesus cari tahu siapa, dia ngaku dan dia cerita segala sesuatu. Bayangkan, segala sesuatu itu panjang ya Bapak Ibu ya. Mungkin dia ceritain awalnya pertama kapan kerasanya, kemudian bagaimana sakitnya, apa yang dia udah coba lakukan dan tidak berhasil. Dan itu perlu waktu. Buat Yairus itu tegang Bapak Ibu. Aduh cepet dong, kalau bisa udah sebentar aja kan udah sembuh. Udah ya. Sekarang biar Yesus ikut ke rumahku. Kira-kira itu yang jadi harapan Yairus. Tapi jeda ini saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu. Ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang kita lihat, kita rasa kayaknya aduh ini ngeganggu ya, ini membuat kita jadi nggak bisa cepet. Tapi seringkali Bapak Ibu, Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita. Buat Yairus, datangnya perempuan ini. Buat kita, mungkin sesuatu yang kita nggak harapkan terjadi. Kita pengen cepet, tapi ada hal yang buat jadi lambat. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu ya, apa yang terjadi setelahnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Aduh, saya percaya ini suara yang gak enak. Yairus mendengar, setelah dia happy, dia datang sama Yesus dan Yesus mau untuk berangkat. Kemudian dia terganggu perjalanannya oleh seorang perempuan yang pendarahan. Terus kemudian ada orang yang bilang, udah, gak usah ngerepotin guru lagi karena anakmu sudah mati. Saya percaya saat itu Yairus menangis. Yairus sedih, Yairus kesel, Yairus marah, mungkin pengen banget yang nyalahin perempuan pendarahan ini gara-gara kamu. Ini pasti gara-gara kamu. Tapi apa yang Yesus katakan? Di ayat ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Lalu kemudian Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Perhatikan apa yang jadi respon orang-orang tersebut. Tetapi mereka menertawakan dia. Dan maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.
Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah Bapak Ibu, ini satu perjalanan yang penuh dengan suara. Ada orang yang bilang, udahlah ngapain, kamu berdoa lagi. Perusahaanmu udah keburu hancur. Udahlah, buat apa kamu terus setia berdoa, berharap sama Tuhan. Hubunganmu sudah rusak, sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Suara siapa yang kita mau dengar hari ini Bapak Ibu? Ada 3 sumber suara yang seringkali jadi referensi dalam hidup kita. Dan kita boleh pilih mana yang menurut Bapak Ibu Saudara yang kita mau dengar dan kita tahu itu benar. Yang pertama itu adalah suara penonton. Suara orang-orang yang sekedar ada di sekitar kita dan mereka nggak terlalu peduli dengan hidup kita, tapi mereka usil, mereka iseng, mereka cuman sekedar ngomong, bereaksi, ya, dan mereka ada di sekitar kita, ya. Mereka komentar bahkan ketika nggak diminta, ya. Mereka usil aja ngomong ini, ngomong itu, nggak peduli apa yang kita rasakan terhadap apa yang mereka omongin. Bapak Ibu, gerombolan yang sama di Markus 6 ayat 1-5 kita lihat. Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua hikmat, ya? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bayangkan, dalam 3 ayat saja, ya, dalam 2 ayat lebih tepatnya, ayat 2 dan ayat 3 dari Markus 6, itu sudah ada 2 respon yang keluar dari para penonton dalam hidup Yesus. Orang-orang itu bisa tiba-tiba takjub, wah impress, luar biasa sekali, kagum. Tapi juga bisa tiba-tiba kecewa dan akhirnya pergi. Saya mau bilang bahwa akan ada orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Dan akan selalu ada. Tinggal kita mau dengerin mereka atau enggak. Karena mereka penuh dengan gosip, penuh dengan gibah, penuh dengan hal-hal yang tidak penting Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita itu ditentukan berdasarkan suara orang-orang ini. Kelompok ini kelompok yang boleh kita abaikan. Ya. Dan gak sedikit juga mereka orang-orang yang percaya dengan ramalan, percaya dengan tahayul. Oh kalau kamu mau buka usaha, oh kalau kamu mau menentukan hari-hari penting, jangan tanggal-tanggal tertentu. Oh kalau kamu mau lakukan sesuatu, jangan pakai baju tertentu. Hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah, tapi lebih banyak berdasar pada cerita-cerita nenek moyang. Sedih kalau kita sebagai anak Tuhan boleh baca firman Tuhan, tapi juga kita percaya hal-hal seperti itu. Tentu itu bukan satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, hal-hal ini, suara-suara ini akan selalu ada. Tinggal kita mau dengar atau enggak. Nah, kemudian di kelompok yang kedua, kita punya suara teman-teman, sahabat. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat kita adalah orang-orang yang peduli sama kita. Orang-orang yang tahu bahwa kita itu penting buat mereka dan mereka memperjuangkan, mereka mengusahakan segala sesuatu yang baik. Saya ingat ada cerita dari Lukas 5 ayat 17-20. Saya bacakan secara cepat. Ayat 17-20. Pada satu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan, tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Saudara,
dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu menarik bahwa ternyata yang menarik perhatian Yesus itu bukan hanya iman orang itu. Bahkan saya nggak terlalu yakin bahwa dia juga punya iman ya. Tapi ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman yang ada di sekitar dia. Sehingga kalau kita hari ini mengizinkan diri kita ada di sekitar orang-orang yang percaya, punya iman, orang-orang yang punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, maka iman mereka itu juga sangat besar pengaruhnya sama hidup kita. Kita nggak selalu kuat, kita nggak selalu teguh iman kita. Kadang-kadang kita goyah, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita khawatir. Tapi kalau kita dikelilingi orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang bersandar hidupnya sama Tuhan, bersyukur buat orang lumpuh ini. Dia punya 4 kawan yang mau berkorban, bahkan gotong-gotong naik ke atap itu nggak mudah. Bongkar atap rumah orang juga beresiko dimarahin. Ya, tapi dia mau ambil semua resiko itu untuk temannya. Saya mau bilang, dalam hidup ada orang-orang yang akan katakan hal-hal sama kita. Bisa jadi itu hal-hal yang enak kedengerannya ataupun gak enak kedengerannya. Tapi kalau itu datang dari orang-orang yang care dan peduli sama hidup kita, boleh dengarkan mereka Bapak Ibu. Percayalah saudara, keberadaan mereka seringkali Tuhan tempatkan untuk memproses kita, untuk mengingatkan kita. Bahkan ketika itu datang dalam bentuk teguran, dengarkan mereka. Kita perlu membedakan mana suara penonton, suara yang cuman wah rame-rame doang. Ya, kalau di stadion itu penonton itu rame, ada banyak, ribut-ribut, tapi kualitasnya seringkali gak bagus ya. Tapi ada teman-teman, sahabat, pemimpin rohani, mentor, pembimbing, pembina dalam hidup kita yang boleh kita dengarkan. Karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang punya kedewasaan. Nah, kelompok yang ketiga, Bapak Ibu, kelompok yang ketiga atau lebih tepatnya suara yang ketiga adalah suara Tuhan. Ada banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang dalam kesaksiannya cerita bahwa saya mendengar suara Tuhan. Oh, Tuhan bilang sama saya dan lain sebagainya. Saya mau bilang suara yang saya maksudkan hari ini bukan suara-suara tersebut, tapi suara dari firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang adalah suara Tuhan sendiri. Tuhan mau kita mengenal suaranya, dan itu tidak bisa terjadi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak akrab dengan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak cerita ya. Saya mau ajak kita buka di Matius 16 ayat 13 sampai 17. Sekali waktu Tuhan Yesus sedang jalan sama murid-muridnya. Kemudian dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian jawab mereka, murid-murid Yesus bilang, ada yang mengatakan Yohanes Baptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, seringkali Tuhan menyatakan hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar yang kita perlu pegang sebagai anak Tuhan, tapi itu datang dari firman Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita mau punya peka, kita mau punya kebiasaan untuk membaca firman Tuhan, maka hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai profesional di pekerjaan kita, sebagai pengusaha di bisnis kita, sebagai orang-orang yang berkarya, kita punya kesibukan, maka kita boleh unggul, kita boleh jadi orang-orang yang berbeda. Karena apa? Kita hidup dipimpin oleh suara Tuhan, oleh firman Tuhan. Kalau kita mau keluar rumah, Bapak Ibu, pastikan kita minta hikmat Tuhan memimpin kita. Kalau kita mau menjalani satu proyek, kita boleh berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan. Itu aja udah sangat memberikan perbedaan yang luar biasa. That's why saya mau bilang ada anak Tuhan yang muncul, bersinar hidupnya. Karena mereka boleh punya Tuhan dan mereka hidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dengar-dengaran sama gembala. Tuhan Yesus yang adalah gembala agung kita selalu berbicara dan mau berelasi dengan kita setiap hari.
Pertanyaannya, apakah kita hari ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau kita mengizinkan penonton mempengaruhi hidup kita? Nah, Bapak Ibu, saya mau ngajak kita untuk hari ini boleh melihat kembali situasi apa yang sedang kita alami hari ini. Dan suara siapa yang kita mau dengar. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus bilang tentang kita. Apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya tentang kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah domba-dombanya Allah. Dan itu adalah satu hal yang privilege, satu hal yang berharga, satu hal yang penting. Kita akan keluar dan kita akan dengan penuh percaya diri, kita akan dengan penuh keyakinan, kita akan dengan mentalitas sebagai anak Allah, kita boleh keluar dan kita tampil berbeda. Kita akan membuat perbedaan di kantor, di pabrik, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Dengan status tersebut, status itu kita dapat dari mana? Firman Tuhan yang bilang itu akan sangat membuat perbedaan. Ya, kita akan mengalami Yesus yang sebagai sumber damai sejahtera yang ada di dalam kita. Sehingga situasi boleh terjadi bagaimanapun, kita boleh mengalami damai sejahtera Kristus. Siapa yang bilang? Lagi-lagi firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Yesus. Dan kalau hari ini kita melihat kemustahilan yang ada di sekitar kita, kita mengalami jalan buntu. Saya mau bilang, Tuhan bisa buka jalan. Ada banyak cerita-cerita, ada banyak kisah-kisah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan membangkitkan orang yang mati. Tuhan boleh ceritakan itu di dalam firman-Nya dan kita boleh dengar, dan itu menjadi iman kita dalam menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Hal ini, pesan ini, firman Tuhan ini juga boleh ada buat kita yang sedang bergumul. Jangan takut, percaya saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di antara banyak suara yang boleh kami dengar setiap hari ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan, suara Engkau Tuhan, boleh mendominasi hidup kami. Bahkan boleh menjadi satu-satunya suara yang boleh kami pastikan mendirect, mengarahkan hidup kami. Langkah-langkah, setiap keputusan. Kami boleh tanya Tuhan, kami boleh cek dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan lakukan. Dan kami tahu itu gak terjadi dengan instan. Kami perlu punya kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang boleh terus memproses kami lewat orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami Tuhan. Berkati mereka, kami percaya Engkau pakai mereka untuk boleh memberkati hidup kami. Berkati juga Tuhan orang-orang di luar sana, ada begitu banyak yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena mungkin mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kasih karunia Engkau juga ada atas mereka, anugerah Engkau juga ada atas mereka. Engkau kirimkan orang-orang yang boleh peduli sama hidup mereka. Engkau kirimkan kami untuk kami boleh bicara sebagai teman, bicara sebagai sahabat, untuk boleh mengingatkan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Kami percaya suara-suara yang mereka dengar itu boleh membentuk mereka. Seperti halnya hari ini kami diingatkan bahwa suara-suara di sekitar kami itu membentuk hidup kami. Dan kami mau pilih Tuhan, suara Engkau dan orang-orang terdekat yang Engkau pakai untuk boleh memproses kami, itu yang mau kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pekerjaan, semua bisnis, usaha, perdagangan, semua rumah tangga kami Tuhan. Hubungan kami dengan orang tua, dengan mertua, dengan istri, dengan anak, dengan suami. Kami percaya tali kasih yang daripada Engkau boleh memulihkan setiap luka, dan kami boleh lebih erat lagi, dan kami boleh saling mengasihi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, teruslah berbicara dalam hati kami lewat firman-Mu. Kami percaya dan kami mau terus baca. Haleluya, amin.